Maafkan aku, Kakang. Aku telah mencoba mendekatinya di balai kambang, namun aku merasa seperti orang asing di hadapannya. Jiwanya seolah menutup diri dari kita semua. Begegek ugek hemel sadulito. Oh alah, Raden Arjuna yang tampan, mengapa engkau bicara seperti itu? Kau dan Sinuwun Prabu Kresna itu ibarat curiga manjing warongko, ibarat keris dan sarungnya. Engkau adalah bingkainya dan dia adalah permatanya. Jika permatanya hilang, masakan bingkainya tidak tahu kemana perginya. Seperti itu, Raden. Apa maksudmu, Kakang Semar? Gini, Sinuwun Prabu Kresna tidak tidur karena lelah, Raden. Dia sedang berunding dengan Sang Maha Pencipta di kayangan. Jika engkau ingin membangunkannya, jangan kau goyang jasadnya, tapi susullah jiwanya. Gunakan mata batinmu, Den, lepaskan sukmamu. Seperti itu ya, Kakang Semar. Inggih, seperti itu. Mendengar kata-kata dari Mbah Semar, Raden Arjuna merasa seperti tersambar petir kesadaran. Ia segera mengatur posisi duduknya, bersedekap dan memejamkan mata. Baiklah kalau gitu, Kakang Semar. Aku akan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar sukmaku bisa menemui sukma dari Kakang Prabu Kresna. Ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Raden Arjuna melakukan tapa ngrogo sukmo, melepas jiwa dari raganya. Perlahan raga dari Raden Arjuna mendingin seperti es. Cahaya putih tipis keluar dari ubun-ubunnya. Itulah sukma langgeng, wujud halus dari Raden Arjuna. Prabu Puntadewa berbisik penuh harap. Adikku Arjuna, hati-hatilah. Bawalah kembali jiwa dari Kakang Kresna ke bumi Amarta. Sukma langgeng melesat menembus atap istana, terbang dengan kecepatan kilat menuju angkasa raya, melewati awan dan bintang-bintang, menuju Suraloyo, negeri para dewa. Di sana ia akan menyaksikan perundingan takdir yang akan mengubah segalanya, termasuk nasib dari keponakannya, Antareja, yang saat itu masih setia menjaga ayahnya di bumi. Latar tempat berpindah di kayangan Suraloyo. Tampak begitu agung. Lantainya terbuat dari kristal putih yang memantulkan cahaya pelangi. Dikelilingi taman bunga mawar surgawi yang tak pernah layu. Di tengah balai Marcukundo, Bathara Guru duduk di atas tahtanya yang dikelilingi oleh para dewa. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara pena emas Bathara Penyarikan yang menggoreskan takdir di atas lembaran kitab Jitab Soro. Setiap goresan pena tersebut adalah garis nasib yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di dunia manusia atau marcopodo. Penyarikan, tuliskan babak akhir sebelum perang Baratayuda meletus. Tuliskan bahwa Raden Antareja, putra dari Werkudara, harus menjadi benteng utama Pandawa. Tuliskan pula bahwa dia akan berhadapan dengan Prabu Baladewa. Kekuatan bumi melawan kekuatan langit. Biarlah mereka saling memusnahkan agar dunia tetap seimbang.
Merkencong waru doyong pak pong mbok bolong kali jode sopo sing gawe. Waduh. Adik guru, apakah itu tidak terlalu berbahaya? Antareja punya kesaktian menjilat telapak kaki. Jika ia menjilat bumi, tamatlah riwayat Baladewa. Dalam sekejap, apakah engkau ingin Bharatayuda selesai sebelum dimulai? Takdir adalah takdir, Kakang Narada, kecuali jika ada yang mampu mengubah alur pena ini. Tiba-tiba, seekor lebah kecil berwarna putih bercahaya. Lebah lanceng putih terbang memutar-mutar dengan cepat. Dengan gerakan yang sengaja, lebah itu menabrak botol tinta emas milik Bathara Penyarikan, hingga tinta itu tumpah dan menutupi nama Antareja serta Baladewa di kitab Jitapsara. Waduh, siapa ini? Berani sekali kau mengotori kitab suci para dewa. Tunjukkan wujudmu. Lebah itu pun berubah wujud menjadi bayangan transparan dari Prabu Kresna atau Sukma Wicara. Ampun Pukulun Sang Hyang Bathara Guru, hamba Kresna datang menghadap. Hamba sengaja menumpahkan tinta itu karena hamba tidak rela jika Antareja dan Kakang Baladewa harus saling membunuh. Itu bukan jalan keadilan, itu adalah pemusnahan massal yang sia-sia. Kresna, engkau tahu bahwa Antareja itu sakti. Selama dia ada, para Kurawa tidak akan punya keberanian untuk berperang. Dia adalah ancaman bagi keadilan perang itu sendiri. Jika engkau menolak dia diadu dengan Kakang Baladewamu, lalu apa usulmu? Tenang, hamba akan menyingkirkan Antareja dengan cara yang hamba pilih sendiri. Hamba akan menjadikannya tawur atau tumbal bagi kemenangan sejati para Pandawa. Namun sebagai gantinya, serahkan kitab Jitapsara itu padaku. Aku ingin memastikan kemenangan Pandawa terlindungi. Kesepakatan yang berat. Baiklah, serahkan Sekar Wijaya Kusuma milikmu sebagai jaminan, dan kau boleh membawa kitab Jitapsara. Tapi ingat, sebelum matahari terbit, nyawa Antareja harus sudah terlepas dari raganya. Baiklah, Sang Hyang Pekulun Bathara Guru. Penyarikan, berikan kitab Jitapsara kepada Prabu Kresna. Monggo, ini adalah kitab Jitapsara Sang Prabu Kresna. Oke, terima kasih Sang Bathara Penyarikan. Prabu Kresna, inggih Sang Pukulun, serahkan Sekar Cangkok Wijaya Kusuma kepada saya. Inggih. Monggo, ini sinuwun. Terima kasih. Sekarang aku serahkan kematian dari Antareja sesuai dengan kemauanmu, Kresna. Tapi ingat, harus sore hari ini sudah terselesaikan. Inggih, siap Pikulun. Kalau begitu saya mohon pamit. Hati-hati. Di sisi lain, Sukma Langgeng atau Sukma dari Raden Arjuna datang ke Kahyangan untuk mengejar Sukma dari Kresna. Koko Prabu, apa yang kau lakukan? Mengapa engkau ada di sini? Dan kenapa tega menukar nyawa keponakanku sendiri demi sebuah kitab takdir? Arjuna, janganlah kau ikut campur dalam urusan yang lebih besar dari nyawa manusia. Kematian Antareja
adalah jalan satu-satunya agar engkau dan adik-adikmu bisa memenangkan perang ini tanpa cacat. Kembalilah engkau ke ragamu sekarang.